Supreme Martial God Technique. Bab 1691-1800. Bab 1691 Kemarahan Terakhir. Inilah keraguan umum yang ada di benak mereka saat ini. Tentu saja, mereka dapat mendeteksi aura Wu Yun dalam gelombang energi api yang sangat besar ini, karena keduanya memiliki kontak dekat dengan Wu Yun. Meskipun orang lain juga mengetahui bahwa Wu Yun ada. Namun tidak ada kontak dekat, hanya menonton dari kejauhan. Pada saat ini, mereka tidak dapat mendeteksi aura siapa yang terkandung dalam energi milik mereka. Yang mereka tahu hanyalah aura seseorang bercampur di antara kedua aura tersebut. Tapi Demon Eagle, Long Peng dan yang lainnya mengetahuinya. Pada saat ini, mereka bahkan tanpa sadar saling melirik. Meskipun dia tidak berbicara, dia bisa melihat kebingungan di mata orang lain. Mengapa Wu Yun tidak mati? Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana dia bisa bertahan memasuki lautan api ini? Terlebih lagi, kemunculan dua energi api yang menakutkan ini dan peningkatan kekuatan lautan api yang tiba-tiba ini sepertinya ada hubungannya dengan dia. Segera, mata keduanya berangsur-angsur menjadi tegas. Sepertinya saya harus mencari cara untuk pergi dan melihat-lihat. Lihat apa yang dilakukan anak itu. Namun, meski mereka semua berpikir demikian, mereka tidak melakukannya. Bagaimanapun, bahkan dengan budidaya mereka tidak akan mampu menyeberangi lautan api ini dalam waktu singkat. Lautan api tadi tiba-tiba menjadi lebih kuat. Meski tidak melukai mereka, namun tetap saja cukup membuat mereka ketakutan. Lagi pula, belum ada yang bisa memastikan apakah lautan api ini akan terus membesar. Bagaimanapun, kedua energi api yang bertarung satu sama lain di udara sangatlah agung. Begitu mereka benar-benar memasuki lautan api akan menguat kembali, bahkan sampai mereka tidak bisa menahannya. Kemudian, sudah terlambat untuk menyesal dan melihat ke belakang. Dua wakil Master Domain, Anda telah memasuki lautan api. Apa yang terjadi dalam adegan ini? Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih melangkah maju dan bertanya pada Long Peng dan Demon Eagle. Orang ini termasuk di antara ribuan orang di belakang, seorang pria kuat yang tingkat kultivasinya melebihi mereka berdua. Terlebih lagi, mereka semua mengenal orang ini. Wang Ming, itu kamu. Apakah kamu masih begitu anggun? Long Peng menatap. Wang Ming, apa, kamu masih ingin terlibat dalam urusan wilayah bintang iblisku? Saat itu, bukankah kekalahan dari penguasa wilayahku cukup buruk? Demon Eagle berkata dengan suara yang dalam dengan senyuman di wajahnya. Elang iblis, Long Peng, apa yang harus aku, Wang Ming, lakukan, dan bukan giliranmu yang memberitahuku apa yang harus kulakukan. Aku memanggilmu wakil tuan wilayah, aku sudah memberimu cukup banyak wajah, jangan malu-malu. Keduanya mengatakan ini mengolok-olok, Wang Ming berkata dengan dingin, kamu bukan master domainmu. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku. Begitu, Wang Ming mengatakan ini, Long Peng dan Demon Eagle tidak terus menggoda. Menghadapi Wang Ming, mereka masih takut. Lagi pula, seperti yang dikatakan Wang Ming, dengan kekuatan mereka berdua, Wang Ming mungkin tidak bisa membunuh mereka. Tapi Anda pasti bisa membiarkan mereka kabur kemana-mana. Setelah beberapa saat, Demon Eagle berkata dengan acuh tak acuh, Wang Ming, jika kamu ingin tahu apa yang terjadi, masuklah dan lihat sendiri. Jika kami menemukan sesuatu, mengapa kami harus memberitahumu? Kamu, Wang Ming melotot marah dan mengertakkan gigi. Tapi segera, dia menyerah untuk bertanya. Di sisi lain, Wu Yun berkeringat deras. Pakaian di tubuhku sudah berkali-kali basah oleh keringat. Karena kekuatan api yang kuat dari api ungu dan bulu merah serta api ungu biru. Pakaiannya basah kuyup berulang kali, dan dikukus hingga kering berulang kali. Dan wajahnya menjadi sangat ganas karena kesakitan. Meskipun api ungu merah telah ditelan oleh roh bela diri yang memangsa, api itu telah ditelan ke dalam tubuh Wu Yun. Namun, saat ini ia sedang bersiap untuk menelan api ungu dan bulu merah di tubuh Wu Yun. Wu Yun dan Ziyan Hongling sudah berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya bisa menolak. Nyala api ungu biru itu terlalu kuat.
Itu sangat kuat sehingga Wu Yun tidak bisa bersaing dengannya dengan budidayanya sendiri dan Zian Hongling. Faktanya, api ungu dan bulu merahnya telah ditelan sedikit demi sedikit oleh api ungu biru. Sial, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat api ungu dan bulu merahku akan tertelan. Pada saat itu, setelah meledak sepenuhnya, aku takut bahkan tubuh fisikku pun akan berada dalam bahaya besar untuk meledak. Wu Yun berbisik dengan gigi terkatup. Namun untuk sementara, saya tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik. Hehehe, nak, apa kamu takut? Kubilang, kekuatan melahap itu bukan milikmu. Kamu tidak bisa mengendalikanku dengan bantuan kekuatan luar. Kamu melahapku ke dalam tubuhmu, tetapi kamu hanya memberiku lagi kesempatan bagus untuk melahapmu. Tunggu sampai mati, segera, aku akan bisa melahap api peri di tubuhmu. Kamu tidak bisa bertahan, kamu tidak bisa bertahan. Serangkaian suara dingin, dari ungu biru keluar dari api. Tidak bisa bertahan. Aku, Wu Yun, apakah aku akan mati di sini? Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan menggeram. Tidak, aku tidak mau menyerah. Bagaimana aku bisa dikalahkan oleh nyala api seperti itu? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku menelanmu kembali. Aku ingin melahapmu. Aku ingin melahapmu. Mendengar ini saat ini, wajah Wu Yun juga menjadi sangat ganas. Keganasan saat ini bukanlah rasa sakit yang sama seperti sebelumnya. Itu kemarahan, keengganan, dan kemarahan yang tak ada habisnya. Faktanya, di bawah amarah yang membara, dia bahkan telah melupakan rasa sakit fisiknya. Hanya kemarahan, tidak ada emosi yang tidak perlu. Pada saat terakhir menghadapi kematian, jauh di lubuk hatinya, kekeras kepalaan terakhir dan kemarahan terakhir muncul sepenuhnya. Bab 1692 Transformasi menelan roh bela diri. Tapi itu terjadi pada saat ini. Melahap jiwa bela diri, sesuatu tiba-tiba berubah. Sebelumnya, dari benua liar, ke dunia peri, dan sekarang ke dunia iblis. Roh bela diri yang melahap selalu ada dalam bentuk energi tak kasat mata yang hanya bisa dilihat oleh Wu Yun. Dan keberadaannya seperti pusaran gelap yang sangat gelap dan tak berdasar. Namun, saat ini, hal itu sebenarnya berubah. Secara bertahap, ia mulai berubah dari bentuk tubuh energi aslinya. Berubah menjadi bentuk fisik. Perwujudan, jiwa bela diri yang memakan sedang terwujud. Melihat perubahan dalam jiwa bela diri yang melahap, murid Wu Yun menyusut. Selain kaget, saya jadi lebih bersemangat. Tidak ada keraguan. Sebab, sebelumnya, dalam siklus hidup dan mati, Dewa Perang muncul dan mengajarinya cara menggunakan roh bela diri yang memangsa. Cara mengerahkan kekuatan paling kuat dari Devouring Martial Soul. Dasar dari roh bela diri yang memangsa untuk benar-benar menjadi lebih kuat adalah dengan secara bertahap berubah dari tubuh energi sebelumnya menjadi zat yang substansial. Namun, pada awalnya, dia tidak sepenuhnya memahaminya. Dia tidak tahu bagaimana mewujudkan jiwa bela diri yang melahap. Saat ini bisa dikatakan untung atau rugi. Saat kematian datang, amarah di hati meledak total. Ajaibnya, atau bahkan tanpa bisa dijelaskan, dia tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan Dewa Perang kepadanya. Substansialisasi, jiwa bela diri yang melahap akan menjadi substansial. Dengan kata lain, jiwa bela diri yang melahap akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Anda mengikuti apa yang dikatakan Dewa Bela Diri kepada saya sebelumnya, jiwa bela diri dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah bentuk tubuh energi, yang hanya dapat menelan semua jenis tubuh energi. Tingkat kedua adalah substansialisasi. Sejak awal, ia hanya dapat menelan, dan secara bertahap menghasilkan lebih banyak fungsi. Dan level ketiga adalah substantif. Levelnya adalah tidak. Level ketiga ini bukanlah yang harus saya pikirkan sekarang, itu masalah untuk masa depan. Selama roh bela diri yang melahap berhasil bertransformasi ke tingkat kedua, lalu, biarkan ungu dan biru ini tidak peduli seberapa kuat nyala nafsunya, ia tidak dapat menahannya lagi. Pada saat ini, Wu Yun bisa dikatakan sangat bersemangat. Awalnya bisa dikatakan tidak ada jalan keluar. Namun, tiba-tiba kesempatan seperti itu datang. Setelah menelan jiwa bela diri, dia benar-benar mulai berubah. Namun, saat jiwa bela diri yang menelan berubah, secara bertahap ia mengungkapkan bentuknya.
Kekuatannya juga meningkat pesat. Peningkatan kekuatan ini secara alami tidak bisa lepas dari persepsi api ungu biru. Sial, bajingan kecil, apa yang kamu lakukan? Kenapa kekuatan itu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Suara api ungu biru mulai panik. Dia mungkin menyadari bahwa situasinya mulai berbahaya. Dalam sekejap, kekuatan api yang lebih agung keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, kecepatan dia melahap api ungu dan bulu merah tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Sialan, api ungu dan bulu merah akan ditelan. Melihat ini, Wu Yun terkejut. Meskipun saat ini jiwa bela diri yang memakannya telah mulai berubah. Namun transformasi harus memakan waktu. Awalnya, menurut kecepatan transformasi dari Devouring Martial Spirit, itu bisa diselesaikan sebelum api ungu dan bulu merah benar-benar dilahap. Saat itu, Anda bisa langsung menelan dan menyerap api ungu biru untuk memperkuat api ungu dan bulu merah Anda sendiri. Namun, saya tidak menyangka kecepatan melahap orang ini tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Jika ini terus berlanjut, jiwa bela diri yang menelan mungkin tidak dapat mengimbangi kecepatan transformasinya. Setelah api ungu dan bulu merah ditelan sepenuhnya olehnya, bahkan jika transformasi jiwa bela diri yang ditelan telah selesai, itu akan terlambat. Selama api ungu dan bulu merah tertelan seluruhnya, api ungu biru dapat menembus tubuh dan keluar kapan saja. Bahkan dimungkinkan untuk langsung menghancurkan tubuh Wu Yun saat melarikan diri. Hei, nak, apakah kamu sudah bertransformasi? Tapi terus kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apakah kecepatan transformasimu sebanding dengan kecepatan melahapku? Tidak bisa mengimbangi, kamu tidak bisa mengimbangi. Kematian adalah hasil akhirmu, kamu tidak punya cara untuk bersaing denganku. Serangkaian kata-kata dingin desuara datang dari nyala api ungu biru. Sangat arogan. Tiba-tiba, nadanya berubah lagi, tapi jangan khawatir, aku akan mengingatmu. Tanpa kamu, aku tidak tahu berapa lama aku akan tertekan di tempat neraka ini. Tanpa kamu, aku tidak pernah terpikir bahwa seorang anak laki-laki dari alam Taiksu benar-benar bisa menyeberangi lautan api ini. Jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan berpikir bahwa suatu hari aku akan bisa pergi dari sini. Kamu memberiku harapan. Aku ingin berterima kasih, aku ingin berterima kasih. Suara api ungu biru pada saat ini sangat bersemangat. Jika Wu Yun tidak menjadi korban, dia akan benar-benar merasa bahwa itu adalah ucapan terima kasih pada dirinya sendiri. Namun, kata-kata ini terdengar sangat kasar di telinga Wu Yun. Brengsek, keluar dari sini. Kemarahan tanpa nama tiba-tiba muncul di hati Wu Yun. Dengan kutukan kemarahan, teknik Dewa Bela Diri Taisang diaktifkan dengan seluruh kekuatannya, mencoba mengusir api ungu biru. Namun, dia telah mencoba metode ini berkali-kali. Kemarahannya tidak akan mengubah hasilnya. Kemajuan transformasi Devouring Martial Spirit sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga Wu Yun tidak memiliki keluhan yang tidak perlu. Namun, api ungu biru melahap api ungu dan bulu merah lebih cepat. Melihat jiwa bela diri yang menelan telah berubah menjadi setidaknya 80%. Hanya 20% terakhir yang tersisa untuk berhasil bertransformasi sepenuhnya. Pada saat itu, nyala api ungu biru ini tidak lagi sombong. Namun, pada akhirnya, semuanya masih terlambat. Hehehe, nak, terima kasih, aku ingin mengucapkan terima kasih. Jangan khawatir, aku pasti tidak hanya mengucapkan terima kasih. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan membiarkanmu hidup. Ditemani oleh suara yang dingin. Api ungu dan bulu merah telah hilang sama sekali. Tapi api ungu biru itu tiba-tiba menjadi sangat kuat pada saat ini. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini setidaknya 10 kali lebih kuat. Saat berikutnya, terdengar ledakan, dan lubang berdarah seukuran kepalan tangan terbuka di perut Wu Yun. Api ungu biru melesat, dan sekali lagi perlahan berubah menjadi lelaki tua dengan mulut lancip dan pipi monyet. Puff! Wu Yun memuntahkan seteguk besar darah. Dia terhuyung dan langsung jatuh ke tanah. Wajah dan matanya penuh keengganan. Tapi, sudah terlambat, semuanya sudah berakhir. Roh bela diri yang memangsa masih bertransformasi, tetapi api ungu dan bulu merahnya telah hilang. Meskipun Wu Yun belum mati, dia tidak jauh dari kematian.
Pembudidaya seni bela diri api yang dia kembangkan pada awalnya membutuhkan kombinasi ganda kekuatan abadi dan api abadi agar cukup untuk mempertahankannya. Tanpa api ungu dan bulu merah, kekuatan abadi menjadi kacau balau. Bahkan jika lelaki tua bermulut tajam itu tidak membunuhnya, peluang dia untuk bertahan hidup sangat kecil. Kaisar Shengwu yang asli meninggal secara tragis di negara bagian ini. Kaisar Shengwu tidak beruntung, dan Wu Yun juga tidak beruntung. Rekan praktisi Hu Wu memiliki metode pelatihan yang sangat kejam. Bahkan seni dewa bela diri tertinggi tidak bisa menyelamatkannya. Saat ini, aura di tubuhnya benar-benar kacau. Hanya jejak terakhir kekuatan api peri yang tersisa di tubuhnya, api ungu dan bulu merah, yang hampir tidak dapat dipertahankan. Namun tanpa tubuh Xian Hongling, sisa kekuatan ini tidak akan bisa bertahan lama. Begitu kekuatan api peri menghilang, bahkan jika tubuh tidak meledak, meridian di tubuh akan meledak sepenuhnya. Tetap seperti ini, kematian mungkin satu-satunya hasil bagi Wu Yun. Bab 1693 Transformasi berhasil. Hei, nak, ini bukan aku yang membunuhmu. Kamu tidak tahan. Jika kamu mati, jangan salahkan aku karena tidak mengikuti aturan. Di depanmu, lelaki tua bermulut tajam melayang di tengah-tengah udara, setelah menelan api ungu dan bulu merah. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, dia sedang menatap Wu Yun, yang terbaring di tanah dan sekarat, dengan cibiran di wajahnya. Sialan! Wu Yun mengertakkan gigi dan berkata dengan lemah. Suaranya sangat kecil, mungkin lelaki tua bermulut tajam itu tidak mendengarnya. Atau mungkin dia hanya tidak mau berdebat dengan Wu Yun yang sedang sekarat. Dia mengabaikan Wu Yun, tapi perlahan berbalik dan mulai bergerak menuju lautan api. Sosoknya melayang di atas kepala Wu Yun. Suara dingin itu juga terdengar. Nak, ada banyak orang di seberang sana yang mencarimu. Aku akan pergi dulu. Saat aku melepaskan batasannya, lautan api ini akan hilang. Pada saat itu, apakah kamu hidup atau mati tergantung pada kemampuanmu sendiri. Hilang. Wu Yun menyaksikan tanpa daya saat lelaki tua bermulut tajam itu melayang menuju lautan api. Matanya penuh keengganan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, saya melihat cahaya terang tiba-tiba meletus. Mungkin, ini bukanlah cahaya terang dalam arti sebenarnya, karena cahayanya berwarna hitam. Dan seiring dengan semburan cahaya, ada juga kekuatan melahap yang sangat menakutkan. Cahaya dan kekuatan melahap menyebar ke seluruh lautan api dalam sekejap. Pada saat ini, seolah-olah seluruh ruang akan ditelan oleh kekuatan ini. Dan lelaki tua bermulut tajam itu merasakan kemunculan kekuatan ini untuk pertama kalinya. Dengan tergesa-gesa, dia menoleh dengan tajam. Tapi saat dia menoleh, dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Seluruh orang membeku di udara, tidak bisa bergerak. Ya, dia tampak ketakutan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, sepertinya tidak ada yang bisa dikatakan. Wu Yun secara alami merasakan kemunculan tiba-tiba kekuatan ini, tapi anehnya, kekuatan ini tidak menyakitinya. Dia menahan rasa sakit karena kekuatan spiritual yang mengamuk di tubuhnya dan melihat ke atas. Tahukah Anda bahwa sumber kekuatan ini sebenarnya adalah roh bela diri yang memangsa? Pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba tampak sadar kembali. Dia tiba-tiba berdiri dari tanah dan duduk. Rupanya, dia ingin bermeditasi dan mengendalikan jiwa bela diri yang melahap, tetapi begitu dia duduk, dia terjatuh lagi. Tanpa dukungan api abadi, kekuatan abadi dari rekan bela diri api telah sepenuhnya berkobar. Namun meski begitu, dia tetap sangat bahagia. Dia berkata dengan terkejut, menelan jiwa bela diri, transformasi berhasil. Saya harus menemukan cara untuk mengendalikannya. Sekarang jauh di luar imajinasi saya. Orang tua bermulut tajam yang menelan api ungu dan bulu merah juga. Sangat jinak. Begitu dia selesai berbicara, Wu Yun tidak perlu mengendalikan lelaki tua bermulut tajam yang awalnya membeku di udara. Ekspresi wajahnya yang panik beberapa saat yang lalu tiba-tiba menjadi sangat ganas. Keganasan ini akibat rasa takut yang berlebihan. Juga karena rasa sakitnya. Sakit yang luar biasa. Serangkaian jeritan melengking keluar dari mulut lelaki tua bermulut tajam itu.
Pada saat ini, tubuhnya mulai perlahan-lahan hancur dan terkoyak di bawah kekuatan melahap roh bela diri yang sangat menakutkan. Sisi lain, ujung koridor. Awalnya, Wang Ming dihasut oleh Demon Eagle dan Long Peng untuk memasuki lautan api dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia baru saja hendak menginjakkan kaki. Namun, dia melihat kekuatan melahap yang sangat menakutkan tiba-tiba datang dari seberang lautan api. Dalam sekejap, seluruh lautan api diselimuti. Kaki kanannya yang baru saja dia keluarkan tiba-tiba ditarik kembali. Apa yang terjadi? Kekuatan melahap yang begitu kuat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di lautan api? Serangkaian pertanyaan mengejutkan datang. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani melangkah ke lautan api. Tapi kedua orang itu, Demon Eagle dan Long Peng, sudah samar-samar menebak bahwa kekuatan mendadak ini mungkin ada hubungannya dengan Wu Yun. Hanya tidak yakin. Karena kekuatan ini sangat menakutkan, mereka tidak percaya Wu Yun bisa menggunakannya. Di sisi lain, saya melihat lelaki tua bermulut tajam itu, sudah terkoyak oleh jiwa bela diri yang melahap. Tubuh secara bertahap hancur. 4 buah, 8 buah, 16 buah. Tidak butuh waktu lama sebelum berubah menjadi ratusan pecahan. Dan pecahan-pecahan ini semuanya berubah menjadi api ungu kebiruan yang membawa aura api ungu dan bulu merah. Roh bela diri yang menelan membantuku. Itu membantuku menelan lelaki tua bermulut tajam dan tubuh api ungu biru. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan kaget. Saat ini, kondisi fisiknya jauh lebih baik. Karena kekuatan yang kembali dari Devouring Martial Soul sudah mulai memasuki tubuhnya. Xian Hongling kembali. Bahkan tak lama kemudian, api ungu biru mungkin akan tertelan dan masuk ke tubuhnya. Kembalinya Xian Hongling membuat kekuatan abadi Wu Yun berangsur-angsur menjadi stabil dari kondisi aslinya yang mengamuk. Rekan praktisi Hu Wu mampu menjaga keseimbangan. Selain itu, tingkat kultivasinya perlahan mulai meningkat. Jika Anda benar-benar bisa menghirup api ungu biru ini ke dalam tubuh Anda. Kalau begitu, saya khawatir tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Terlihat api ungu kebiruan yang terbelah menjadi ratusan keping ingin melarikan diri. Sangat disayangkan kekuatan melahap jiwa bela diri terlalu kuat, seluruh lautan api telah diselimuti oleh kekuatan melahap jiwa bela diri, kemana perginya? Saat ini, Wu Yun sedang duduk bersila di tanah sambil bermeditasi. Tentu saja, dia tidak perlu mengendalikan roh bela diri yang memangsa sekarang. Dengan sendirinya, itu sudah cukup untuk menelan kembali api ungu biru itu. Yang perlu dilakukan Wu Yun adalah terus menyerap dan menyempurnakannya. Seluruh proses ini berlangsung selama 2/4 jam penuh. Tidak peduli betapa liciknya api ungu biru itu, ia tidak bisa lepas dari kendali jiwa bela diri yang melahap. Dan kultivasi Wu Yun juga memasuki tahap melonjak pesat setelah melahapnya sepenuhnya. Bab 1694, kultivasi melompat ke depan, mengejar lagi. Alam kehampaan dan dunia bawah. Pada saat ini, dia telah melonjak langsung dari tingkat ke-6 Taiksu sebelumnya ke alam Kongming. Namun, semuanya tidak berhenti. Kekuatan api ungu biru masih belum sepenuhnya dimurnikan. Tingkat kultivasinya masih melonjak. 1/4 jam lagi telah berlalu. Akhirnya, tingkat kultivasi Wu Yun tetap berada di tahap puncak Kongming dan Ming tingkat kedua. Di langit, sosok api ungu kebiruan telah lama menghilang. Mulai sekarang, saya khawatir tidak akan ada lagi keberadaan seperti itu di dunia. Itu telah sepenuhnya dilahap oleh roh bela diri yang melahap dan hanya menjadi langkah bagi Wu Yun untuk meningkatkan kekuatannya. Wu Yunchang menghela nafas panjang. Ruang dan kegelapan tingkat kedua, haha, orang ini benar-benar kuat. Dia berbisik, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat roh bela diri yang memakan yang tergantung di atas kepala dan di belakangnya. Sekarang, Devouring Martial Soul telah sepenuhnya substantif. Pusaran yang sangat gelap memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Sekilas, itu terlihat mirip dengan jalur reinkarnasinya. Seperti yang diharapkan dari apa yang dikatakan Wu Yun di awal, nama lain dari menelan jiwa bela diri disebut reinkarnasi kecil hidup dan mati. Sekarang tampaknya itu sangat kuat. Sambil bergumam pada dirinya sendiri. Menelan jiwa bela diri juga sepertinya merasakan pujian Wu Yun untuk itu.
Cahaya hitam yang memenuhi sekelilingnya berdenyut sejenak. Namun tiba-tiba, ia seolah merasakan keberadaan energi lagi. Kekuatan melahap yang kejam melonjak lagi. Ia menuju lautan api yang sudah diselimuti oleh kekuatannya. Tidak, jangan menelannya di sana. Wu Yun menghentikannya. Namun, suaranya masih agak lambat. Sudah terlambat. Lautan api ini awalnya meluap dari nyala api ungu kebiruan. Sekarang setelah kehilangan tubuh aslinya, ia sudah sangat lemah. Diselubungi seperti ini oleh roh bela diri yang melahap, itu akan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Meski kekuatan api yang terkandung di dalamnya masih bisa berpengaruh pada Wu Yun. Tapi Wu Yun tidak mau menelannya. Alasannya sama, karena Long Peng, Demon Eagle, dan lainnya. Dia tidak tahu di mana Long Peng dan Demon Eagle berada saat ini, tapi selama tidak ada lautan api, mereka pasti bisa melihatnya sekilas. Namun, saat dia berbicara, roh bela diri yang melahap telah melahap lautan api ini sepenuhnya. Gelombang demi gelombang energi api kembali mengalir ke tubuh Wu Yun. Setelah lautan api menghilang, Wu Yun tanpa sadar melirik ke koridor seberang. Tidak masalah jika Anda melihatnya. Apa yang ingin dia lihat, dia lihat. Apa yang tidak ingin dia lihat, dia juga melihatnya. Saya pikir di ujung koridor, hanya ada Demon Eagle dan Long Peng. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak pernah menyangka akan ada ribuan orang yang berkerumun di sana. Sial, kapan begitu banyak orang datang? Wu Yun berseru dengan suara rendah. Pada saat ini, orang-orang di seberangnya juga melihat Wu Yun. Faktanya, mereka hampir memiliki ekspresi yang sama dengan Wu Yun. Karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Wu Yunlah yang menyebabkan semua ini. Mungkin mereka tidak mau mengakuinya, tapi mereka harus mengakuinya. Karena mereka semua melihat Wu Yun di luar. Saya juga telah melihat giok tulang dewa binatang di Wu Yun. Pada awalnya, Wu Yun hanyalah seorang anak muda di Taiksu tingkat 6, tetapi saat ini, dia telah mencapai Kongming tingkat kedua. Dengan cara ini, semua yang terjadi barusan pasti berhubungan dengan Wu Yun. Belum lagi mereka, bahkan Long Peng dan Demon Eagle sudah menebaknya. Mereka semua diam-diam merasa ngeri. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Wu Yun. Namun dia tidak menyangka tingkat kultivasinya tiba-tiba meningkat pesat. Yang paling mengejutkan kelompok orang ini adalah pusaran mengerikan yang melayang di atas kepala Wu Yun. Mungkin tidak seorang pun di antara ribuan orang yang mengenali hal ini. Tetapi saya perhatikan bahwa hal ini mungkin tidak sederhana. Segala sesuatu yang Wu Yun mampu menyebabkan gerakan seperti itu barusan mungkin ada hubungannya dengan hal ini. Namun, hal ini hanya bisa membuat mereka takut sebentar. Segera, mereka kembali tenang. Bagi mereka, yang penting adalah kultivasi Wu Yun. Tidak banyak perbedaan antara alam Kongming dan alam Taiksu. Karena di antara ribuan orang ini, setidaknya mereka semua berada di alam Dacheng di atas alam Kongming. Adapun pusaran gelap hanya membuat mereka bingung dan terkejut, namun tidak membuat mereka takut. Terlebih lagi, tidak peduli berapa banyak keraguan yang ada di hati mereka saat ini, mereka tidak akan menyerah. Mereka masih berpikir untuk mengambil cincin penyimpanan dari tangan Wu Yun. Bukan untuk hal lain, hanya karena Wu Yun memegang 3 potong batu giok tulang dewa binatang. Anak itu ada di sana. Silakan dan bunuh dia. Jika kamu membunuhnya, kamu bisa mengambil 3 keping bis Gat Bon Jade. Seseorang berteriak. Tiba-tiba, kerumunan menjadi kerusuhan total. Dia tidak peduli dengan 2 wakil Master Domain, Long Peng dan Demon Eagle. Kerumunan itu datang. Dan Wang Ming, yang sudah berada di depan, secara alami bergegas ke depan. Sialan, mereka menemukan Wu Yun. Lakukan dan bergerak cepat. Begitu jatuh ke tangan orang lain, terutama mereka seperti Wang Ming yang lebih kuat dari kita, tidak akan mudah untuk merebut kembali Wu Yun. Ayolah. Long Peng dan Demon Eagle mengumpat dengan marah hampir pada saat yang bersamaan, lalu buru-buru memanggil anak buah mereka dan bergegas menuju Wu Yun. Ups, mereka datang. Melihat semua orang bergegas ke arahnya, Wu Yun diam-diam mengutuk. Kemudian dia dengan cepat mengaktifkan teknik Dewa Bela Diri Taisang. Energi lautan api yang baru saja dilahap harus dimurnikan dengan cepat. Jika tidak dimurnikan, dia tidak bisa bergerak. Untungnya, energi kecil ini tidak banyak.
Itu dapat disempurnakan dengan sangat cepat. Tapi dia tidak menyangka bahwa sejumlah kecil energi api laut akan memungkinkan Wu Yun menerobos ke tingkat budidaya berikutnya. Mencapai ruang dan kegelapan tingkat ketiga. Tentu saja, ini juga karena tingkat kultivasi Wu Yun sebelumnya sudah berada di puncak Kongming dan Ming tingkat kedua. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk memasuki ruang dan kegelapan tingkat ketiga. Setelah menyempurnakan, segera ambil kembali roh bela diri yang melahap. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan melihat ke belakang. Sekelompok besar orang sudah mengerumuninya. Sialan. Wu Yun diam-diam mengutuk, melihatnya sejenak, lalu dengan cepat menggunakan keterampilan gerakannya dan menuju ke kedalaman gua iblis sejati. Kejar, jangan biarkan dia melarikan diri. Pastikan untuk mengambil giok tulang dewa binatang. Melihat Wu Yun melarikan diri, kutukan kemarahan pun menyusul. Bab 1695 Rencana Terburuk. Binatang-binatang ini datang begitu cepat. Siapa orang-orang ini? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak? Dan tampaknya mereka tidak bersama Demon Eagle dan Long Teng. Wu Yun berlari dengan liar, sambil berbisik diam-diam di dalam hatinya. Awalnya, dia mengira orang yang datang kemudian dipanggil oleh Long Peng, Demon Eagle, dan lainnya. Namun, setelah mengejar dan melarikan diri beberapa saat, menemukan bahwa mereka bukanlah sekelompok orang. Apalagi mereka tidak berurusan satu sama lain. Terutama mereka yang berada di kerumunan yang tingkat budidayanya tidak lebih lemah dari Long Peng dan Demon Eagle. Dia bahkan tidak meremehkan dua tokoh tingkat wakil penguasa domain ini. Namun, bagaimanapun juga, setidaknya Wu Yun bisa yakin akan satu hal. Situasinya saat ini lebih berbahaya dari sebelumnya. Karena dapat terdengar dari teriakan dan makian sekelompok orang ini bahwa mereka semua ada di sini untuk mendapatkan 3 potong giok tulang dewa binatang di tubuh mereka. Dengan kata lain, mereka datang ke sini untuk True Demon Treasure Mansion. Namun, mereka semua tahu tanpa kecuali bahwa Wu Yun memiliki 3 potong batu giok tulang dewa binatang. Pada saat ini, tujuan utama mereka adalah membunuh Wu Yun dan kemudian merebut 3 potong Beast God Bone Jade di tangan mereka. Wu Yun berlari dengan liar di lorong itu. Meski lorong ini lebih lebar dari koridor luar, namun tetap tidak ada perbedaan, hanya ada satu jalan menuju akhir. Akibatnya, situasi Wu Yun niscaya akan menjadi lebih berbahaya. Dari dikejar kurang dari 10 orang, hingga kini dikejar ribuan orang. Tingkat bahayanya bisa dibayangkan. Meskipun tingkat kultivasi Wu Yun telah meningkat pesat sekarang. Tapi menghadapi begitu banyak orang yang mengejarnya, dia masih tidak punya banyak ruang untuk melawan. Sekali Anda diusir, Anda masih ditakdirkan untuk mati. Meskipun Devouring Martial Spirit juga telah berubah. Ia juga menjadi sangat kuat. Namun, roh bela diri yang menelan sekarang tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Fungsinya masih hanya untuk menangani keberadaan-keberadaan yang berupa badan energi. Dapat dikatakan bahwa mereka yang mengejarnya dari belakang semuanya adalah badan energi seperti orang tua bermulut tajam. Jadi, melahap jiwa bela diri tidak bisa dikatakan mudah, tapi pasti bisa membantu Wu Yun menyelamatkan hari. Namun mereka bukanlah badan energi. Mereka semua adalah praktisi. Di hadapan para kultivator, menelan jiwa bela diri tidak banyak berpengaruh. Mengapa orang-orang sialan ini seperti belatung tarsal yang tidak dapat mereka singkirkan tidak peduli seberapa keras mereka menyingkirkannya? Wu Yun meludah dengan gigi terkatup. Baru saja, dia mencoba beberapa kali memikirkan cara untuk menyingkirkan sekelompok orang di belakangnya. Namun metode apapun yang dia coba, tidak berhasil. Bahkan jika Anda nyaris tidak bisa melarikan diri, mereka akan menyusul dengan cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, para penggarap alam daceng itu, kecuali beberapa yang sangat pandai dalam kecepatan, masih mengejarnya. Sebagian besar pembudidaya daceng jing masih dibuang. Dan dengan kemampuan Wu Yun saat ini, orang-orang kuat yang baru saja mencapai jalan besar tidak dapat digoyahkan. Apalagi kecepatan mereka lebih cepat dari Wu Yun. Secara kasar, di antara ribuan orang, ada 40 atau 50 orang kuat di alam pemula Dao. Lambat laun, jarak pengejaran menjadi semakin dekat. Teriakan dan makian semakin jelas. Bahkan aura yang mengelilingi basis budidaya semakin kuat.
Apakah kita akan terjebak lagi? Sialan. Wu Yun diam-diam mengertakkan giginya. Saya juga sangat mudah tersinggung di hati saya. Sejak dia memasuki True Demon Treasure Mansion, dia telah diburu. Tidak mudah menghadapi lautan api dan lolos dari kematian. Tapi dia diburu lagi. Saya khawatir siapapun itu, mereka akan merasa kesal. Hal yang paling membuat frustrasi adalah hanya ada satu bagian di sini. Tidak ada waktu bagi Wu Yun untuk menggunakan metodenya. Hei nak, tunggu saja kematiannya, kamu tidak bisa lari. Sebuah suara kasar datang dari belakang. Wu Yun tidak tahu siapa orang itu, tapi dia hanya tahu bahwa orang ini sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari Dragon Peng dan Demon Eagle. Dan untuk pria kuat seperti suara ini, pasti ada tidak kurang dari 10 orang di belakangnya. Di antara 10 orang ini, Demon Eagle dan Long Peng tidak tampak begitu menakutkan. Setengah seperempat jam berlalu, Wu Yun perlahan-lahan merasa lemah lagi. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan mengejar ketinggalan. Dia berbisik, dan pertanyaan yang sama muncul lagi di benak Wu Yun. Itu saja. Lautan api membantuku melarikan diri sebelumnya. Kali ini, aku khawatir aku tidak akan seberuntung itu. Jika aku benar-benar dikejar oleh para bajingan ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Ketika semua kartuku terungkap, aku akan menggunakan teknik menggambar petir. Bahkan jika aku mati, aku akan menempatkan beberapa orang di punggungku. Tidak ada cara untuk mendapatkan bis Gatbon Jade, jadi aku akan melakukannya langsung gunakan teknik menggambar petir untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tidak hanya bis Gatbon Jade, aku akan menghancurkan semua yang ada di cincin penyimpananku, dan kamu tidak bisa mendapatkan apapun dariku. Wu Yun diam-diam merencanakan dalam hatinya apa yang mungkin terjadi selanjutnya, dan apa yang mungkin dia lakukan. Ini adalah rencana terburuknya. Orang di belakangnya semakin dekat. Melihat Wu Yun berada dalam jangkauan serangan mereka. Saat ini, jika mereka mengambil tindakan, peluang Wu Yun untuk melarikan diri di bagian ini bisa dikatakan sangat kecil. Pada saat ini, Wu Yun diam-diam mengepalkan tinjunya, siap mempertaruhkan segalanya dan mencobanya. Jika ada orang di belakangnya yang menyerangnya, maka Wu Yun pasti akan membuat semua persiapan yang dia harapkan untuk pertama kalinya. Gunakan semua kartu trufnya. Sekali lagi, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Bahkan jika dia mati, dia masih memiliki beberapa orang di belakangnya. Namun, saat Wu Yun membuat rencana ini, sebuah sudut tiba-tiba muncul di depan. Setelah berbelok di tikungan, ruang terbuka muncul kembali. Dalam sekejap, Wu Yun merasakan kegembiraan di hatinya. Ada harapan. Tentu saja, jika itu hanya sebuah ruang terbuka, Wu Yun tidak akan begitu bersemangat. Yang paling membuatnya bersemangat adalah dinding gua di atas tempat terbuka ini. Ada 5 lorong gua yang berbeda. Akhirnya ini bukan jalan yang sama menuju akhir. Aku menoleh ke belakang dan melihat sekelompok orang di belakangku mengejarku. Namun, jika dia bisa memasuki ruang terbuka sebelum orang-orang itu mencapai sudut, dan kemudian memilih jalan gua untuk dimasuki. Pada saat itu, orang-orang tersebut tidak dapat menentukan lokasinya. Ini secara alami akan menyebar. Dengan cara ini, tingkat bahayanya akan berkurang tanpa batas. Sambil berpikir, Wu Yun secara bertahap meningkatkan kecepatannya. Tapi meski begitu, ide Wu Yun sederhana saja. Namun sebenarnya melakukannya sangatlah sulit. Karena semua ini harus dia lakukan dalam sekejap. Anda harus masuk ke dalam gua sebelum orang-orang itu mencapai sudut, dan kemudian segera menyembunyikan semua nafas. Dan begitu jejaknya ditemukan, maka semua idenya menjadi sia-sia. Dia masih berisiko diusir kapan saja. Bab 1696, bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu, baik batu giok maupun batu akan dihancurkan. Setelah beberapa kali mengelak, Wu Yun dengan cepat melewati tikungan di depan. Saat ini, dia telah menetap di ruang terbuka. Dia menoleh ke belakang tanpa sadar, tetapi orang-orang di belakangnya belum menyusulnya. Apalagi karena adanya sudut, mereka tidak bisa saling melihat. Sekarang, ini satu-satunya kesempatanku. Wu Yun bergumam diam-diam, lalu terbang menyingkir, secara acak memilih pintu masuk gua, dan berjalan pergi.
Tepat sebelum Anda melihat, Anda akan memasuki gua. Selama tidak ada yang ketahuan sebelum masuk, maka rencananya akan berhasil. Karena dia tidak akan bisa lagi ditangkap di jalur pelariannya. Namun, pada akhirnya, keajaiban masih belum banyak. Tepat ketika Wu Yun hendak mendarat di pintu masuk gua kedua. Ledakan. Tiba-tiba, serangan yang sangat dahsyat datang secara langsung. Serangan ini juga langsung menghalangi jalannya. Sial, apakah kamu masih mengejar? Wu Yun mengutuk diam-diam, lalu dengan cepat terbang untuk menghindar. Menghadapi serangan ini, dia agak bingung. Saya tidak tahu apakah harus menangkapnya atau menghindarinya saja. Karena ini adalah serangan di tingkat awal jalan besar. Koneksi yang sulit bukan tidak mungkin. Ini hanyalah langkah paling sederhana. Namun, keinginan untuk mengambil alih tidaklah sesederhana itu. Jika ada yang tidak bagus, Anda akan terluka. Dalam hal ini, jika terluka, akan berakibat fatal. Namun jika tidak menjawab pasti akan terpaksa mundur. Dan begitu dia terpaksa mundur, artinya, dia akan diblokir sepenuhnya di ruang terbuka ini. Semua pemikiran ini terjadi dalam sekejap mata. Akhirnya Wu Yun memilih menghindar. Dia sudah mati, jadi dia mungkin berada dalam kondisi sempurna untuk menyambut sekelompok bajingan di belakangnya. Jika dia terluka, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik menggambar guntur. Seperti yang diharapkan, ketika Wu Yun mengelak, seorang lelaki tua berambut putih langsung memblokir pintu masuk gua kedua yang ingin dia datangi. Orang ini adalah Wang Ming. Segera setelah itu, Long Peng, Demon Eagle, dan sejumlah besar orang kuat yang baru saja mencapai level Dao terbang satu demi satu. Puluhan orang langsung memblokir Wu Yun di ruang terbuka ini. Hei, bajingan kecil, kamu masih ingin melarikan diri. Serahkan Bisgat Bon Jade. Kalau begitu, mungkin kamu masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, kamu tidak punya peluang untuk selamat. Tangan serahkan dan berikan padaku. Bisgat Bon Jade adalah milikku, bajingan kecil, lemparkan cincin penyimpananmu kepadaku, aku mungkin mempertimbangkan untuk mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Untuk sementara waktu, ini lusinan orang kuat yang baru saja mencapai level Dao kemudian, dia mulai menyemangati Wu Yun. Ada yang memaksa, dan ada pula yang berusaha memenangkan hati mereka. Tapi Wu Yun tentu saja tidak akan terbujuk oleh mereka sama sekali. Karena dia sudah bersiap. Ini adalah persiapan untuk upaya habis-habisan dan kekalahan bersama. Dengan tingkat kultivasinya, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya memusnahkan semua orang di depannya dengan menggunakan teknik menggambar petir. Namun, semakin tertutup ruangnya, semakin kuat pula kekuatan teknik menggambar guntur yang terkumpul. Di antara lusinan orang di depannya, di ruang ini, Wu Yun pernah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik menggambar guntur. Setidaknya setengah dari mereka pasti akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Tentu saja karena kelompok orang ini tidak menganggap Wu Yun sebagai lawan, mereka hanya menganggapnya sebagai seekor ayam yang bisa dirusak oleh orang lain. Selain itu, mereka juga saling waspada. Saya takut jika saya mengambil langkah pertama, orang lain akan mengambil keuntungan dari saya. Oleh karena itu, untuk sementara, Wu Yun mampu menjamin keamanan. Dan selama periode inilah Wu Yun diam-diam mulai mempersiapkan seni menarik guntur. Jika sekelompok orang ini menyerang dengan seluruh kekuatan mereka segera setelah mereka muncul, maka Wu Yun mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik menggambar guntur. Tentu saja Wu Yun tidak terkejut dengan hal ini. Dia sudah mengira bahwa kelompok orang ini akan berjaga-jaga dan memberinya jangka waktu yang tidak akan terlalu lama, tetapi akan relatif stabil. Karena itu, dia telah memutuskan sejak awal untuk menggunakan teknik menggambar guntur untuk menghancurkan batu giok dan batunya. Sekarang, kesempatannya telah tiba. Pada saat ini, Wu Yun menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang dengan seluruh kekuatannya dan melakukan teknik anti cedera untuk menjaga seluruh aspek tubuhnya dalam kondisi prima. Tentu saja, seni menarik guntur secara alami sudah ada sejak lama. Pada awalnya, kekuatan teknik segel guntur hanya mengalir melalui tubuh Wu Yun. Karena orang-orang ini meremehkan musuh, mereka tidak menyadarinya. Namun, setelah 10 napas, seringai dingin dan tegas tiba-tiba muncul di sudut mulut Wu Yun.
Tiba-tiba, Wu Yun terdengar meraung liar. Selamat tinggal, teman dan kerabat. Hari ini aku, Wu Yun, terjebak di sini dan aku akan bertarung sampai mati. Jika aku bisa bertahan, aku akan melanjutkan misi dan tanggung jawabku. Jika aku tidak bisa bertahan, 18 tahun kemudian, aku akan berada di sini lagi. Pria bertulang besi, bass, suara teredam rendah. Kemudian kekuatan yang sangat agung tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, kumpulan awan petir yang menakutkan berkumpul di atas gua. Dan di awan guntur, petir hitam dan ungu yang menakutkan, seperti naga yang berenang, meledak dengan tumpul. Tekanan guntur yang mengerikan juga menyelimuti satu demi satu. Terlebih lagi, tekanan gemuruh kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Seperti disebutkan sebelumnya, semakin sempit ruangnya, semakin kuat kekuatan teknik menggambar guntur. Tekanan guntur saat ini begitu kuat, tidak hanya budidaya Wu Yun lebih kuat dari sebelumnya, tetapi juga karena alasan ini. Seni ilahi, itu sebenarnya kekuatan seni ilahi. Anak ini sebenarnya memiliki seni ilahi, sial, blokir semua jalan, jangan biarkan dia melarikan diri. Seni ilahi guntur, ini adalah seni ilahi yang memicu kekuatan guntur dari langit dan bumi, tidak kalau dipikir-pikir, kita meremehkan bajingan ini. Sungguh tekanan guntur yang mengerikan. Pantas saja dia memiliki 3 potong giok tulang dewa binatang di tubuhnya. Tampaknya itu asal-usul bajingan ini tidaklah sederhana. Saya khawatir dia adalah seseorang dengan warisan kuno. Itu berasal dari kekuatan klan iblis, atau bahkan kekuatan binatang mitos. Siapa bajingan ini? Sungguh teknik dewa petir yang menakutkan. Segala macam diskusi terus berdatangan. Anda bahkan dapat mendengar banyak ketakutan dalam diskusi ini. Tapi tidak peduli mereka takut atau tidak ada yang mundur. Hanya karena giok tulang dewa binatang di tangan Wu Yun terlalu menggoda. Tapi bagi Wu Yun, apapun yang mereka diskusikan, itu tidak masalah. Selama tidak ada yang mundur, itulah yang paling dia sukai. Hei, apakah kamu menebak identitasku? Tidak masalah jika aku memberitahumu, aku adalah leluhurmu. Saat kata terakhir jatuh, Wu Yun juga menyelesaikan trik terakhir. Ledakan. Lautan guntur yang bergulung-gulung di atas kepala kami mulai menimbulkan serangan guntur pertama. Bab 1697 Naga Kecil yang Menakutkan. Begitu guntur turun, Wu Yun tidak akan bisa kembali lagi. Dan saat guntur pertama mulai terjadi, di seluruh ruang terbuka, tekanan guntur yang mengerikan begitu kuat sehingga tidak bisa lebih kuat lagi. Pada saat ini, bahkan ahli top seperti Wang Ming, yang baru saja mencapai tingkat keempat Dao, merasakan rasa takut. Tentu saja itu hanya perasaan. Sebagian besar orang yang hadir sangat yakin bahwa mereka akan menghindari guntur ini tanpa terluka. Karena, tidak peduli seberapa kuat teknik guntur ilahi, tingkat kultivasi Wu Yun terbatas. Betapapun menakutkannya tekanan guntur ini, hal itu tidak menghalangi tindakan mereka. Oleh karena itu, mereka dapat menghindarinya. Namun, saat ini, tidak ada yang tahu di mana guntur itu akan terjadi atau di mana akan jatuhnya. Sebelum guntur turun, tidak ada yang berani mengambil tindakan secara membabi buta. Tapi saat semua orang sedang fokus pada guntur yang terjadi dengan cepat di langit di atas kepala mereka. Aum. Tiba-tiba, auman naga yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di seluruh ruang terbuka. Ini adalah auman naga yang nyata. Seluruh ruangan sedikit bergetar. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya tuan dari auman naga ini. Setidaknya, mungkin tidak ada orang di sini yang bisa membandingkannya. Bahkan, belum lagi bisa dibandingkan, saya khawatir ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Dan kekuatan auman naga bahkan mengguncang tekanan guntur yang sangat agung. Wu Yun sebenarnya cukup bagus. Dia sendiri bukan iblis dan tidak ditekan oleh naga. Tapi klan iblis lain yang hadir ditekan oleh garis keturunan mereka. Ditambah dengan penindasan mutlak terhadap kultivasi ini, semua orang yang hadir merasakan seluruh tubuh mereka gemetar, dan ketakutan yang muncul dari lubuk hati mereka tiba-tiba meningkat. Apa ini? Apakah ada naga yang kuat di sini? Tekanan energi naga yang mengerikan bahkan lebih mengerikan daripada tekanan guntur. Untuk sesaat,
Kelompok orang ini tidak lagi peduli dengan hal lain dan mulai mundur. Cepat, kembali. Sebab, mereka sudah merasa nyawanya terancam. Pada saat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba memadat. Dia juga sangat ketakutan. Kecuali auman naga yang sangat agung ini. Lebih penting lagi, dia memperhatikan aura naga kecil di aura ini. Apakah itu naga kecil? Wu Yun bergumam dengan suara rendah. Namun saat ini, pemandangan yang membuatnya tercengang muncul di depan matanya. Tidak jauh di depan, saya bisa melihat ruang itu terus-menerus pecah dan runtuh. Seekor naga biru tua berputar keluar dari ruang yang hancur. Hal pertama yang muncul adalah kepala naga besar. Aum. Kepala naga muncul, dan auman naga yang sangat agung lainnya keluar. Kali ini, auman naga tidak hanya mengguncang ruang, tetapi juga lautan guntur yang dipadatkan oleh Wu Yun, yang terasa seperti akan runtuh. Segera, seluruh tubuh naga muncul dari ruang itu. Ini adalah naga dewa besar yang diselimuti warna biru tua. Adapun Wang Ming, Long Peng dan lainnya, mereka sudah mundur jauh, bahkan tidak berani bernapas. Penindasan ganda terhadap darah dan kultivasi membuat mereka sangat ketakutan. Shenlong kecil, kan? Wu Yun berseru kaget. Dia benar-benar merasa bahwa ini adalah naga kecil. Tidak peduli nafas, wujud, penampilan, semuanya sama persis. Satu-satunya perbedaan, dan perbedaan terbesar, adalah budidaya. Terlalu kuat, dia tahu tingkat budidaya naga kecil itu. Tapi naga dewa di hadapanku ini bisa dikatakan sangat kuat. Orang terkuat yang pernah dia lihat adalah lonceng penciptaan ilahi yang meninggalkan tubuhnya dan memasuki peti mati hari itu di wilayah luas. Setelah keluar, dia dikirim ke dunia iblis. Dan perasaan yang diberikan naga kecil itu padanya saat ini. Sebenarnya itu tidak lebih lemah dari lonceng penciptaan ilahi pada saat itu. Bahkan lebih kuat, bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Ketika Wu Yun bertanya, kepala naga biru besar itu sedikit bergoyang. Dia menatap Wu Yun dengan santai, lalu membuang muka. Mengaum. Raungan naga menakutkan lainnya keluar. Tapi kali ini, auman naga itu benar-benar membawa kekuatan melahap yang sangat menakutkan. Saat berikutnya, saya melihat kepala naga besar itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Tarik napas tajam. Kekuatan isap yang menakutkan itu langsung menyelimuti Wu Yun di lautan guntur yang dipadatkan dengan teknik menggambar guntur. Buka mulutmu dan telan. Seluruh lautan guntur benar-benar ditelan olehnya. Mengerikan. Sangat menakutkan. Lautan guntur yang mematikan kulit kepala benar-benar ditelan ke dalam perutnya dalam satu tegukan. Adegan ini sungguh mengejutkan. Tanpa pengecualian. Termasuk Wu Yun. Dan sementara semua orang masih shock. Namun, tubuh naga biru besar itu tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda. Kebanyakan orang mungkin tidak mengenali pemuda ini. Namun, Wu Yun, Long Peng, Mo Ying dan yang lainnya sangat familiar. Terutama Wu Yun, sekilas dia bisa mengenali bahwa ini adalah naga kecil. Namun, menghadapi saudara laki-laki yang pernah sangat dekat dengannya. Untuk sesaat, dia merasa tidak berani mengenalinya. Karena mata naga dewa kecil itu begitu dingin dan membuat jantung berdebar-debar saat ini. Semburan cahaya sedingin es membuat orang takut untuk mendekatinya. Adapun Long Peng dan yang lainnya, secara alami mereka lebih takut. Tapi dia melihat naga dewa kecil itu terbang dan mendarat di depan Wu Yun. Dia mengangkat lengan kanannya sedikit untuk menahannya, lalu keduanya terbang menyingkir. Dalam sekejap, ia menghilang. Di hadapan semua orang, dia datang dan pergi tanpa jejak. Seolah menghilang begitu saja, kedua orang itu menghilang secara tiba-tiba. Dan saat mereka menghilang, ruang terbuka yang telah ditekan oleh guntur, tekanan energi naga, dan kegilaan yang berkecamuk tiba-tiba kembali tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Long Peng dan yang lainnya saling memandang, dan untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Di dalam hati mereka masih ketakutan dan ketakutan. Pemandangan tadi sangat mengerikan. Namun, sesaat kemudian, seseorang tiba-tiba berteriak. Wu Yun dibawa pergi, dan giok tulang dewa binatang juga diambil. Tidak peduli apapun, giok tulang dewa binatang harus ditangkap. Giok tulang dewa binatang tidak hanya ditemukan di Wu Yun, tetapi juga di rumah harta karun iblis sejati.
Hal yang sama juga ada. Naga itu memang menakutkan, tapi jumlah kita tidak banyak. Semuanya, sebaiknya kita bersatu untuk sementara dan menunggu sampai kita menemukan batu giok tulang dewa binatang. Semua orang tahu ini hanyalah kenyamanan psikologis mereka sendiri. Namun, mereka masih dibutakan oleh batu giok tulang dewa binatang. Segera, satu demi satu, semua orang perlahan pulih dari ketakutan tadi. Setelah beberapa saat, mulai dari orang pertama, satu demi satu, mereka terbang sepanjang 5 lorong di depan. Sesaat kemudian, semua orang mengikuti. Bab 1698 melihat batu fondasi surga lagi. Inilah yang disebut efek keberuntungan kelompok. Jika hanya ada 3 atau 5 orang di sini, mereka akan terlalu takut untuk maju. Tapi, lagi pula, ada banyak sekali orang. Untungnya mereka semua percaya bahwa mereka mungkin bukan orang-orang yang meninggal. Terlebih lagi, giok tulang dewa binatang itu terlalu menggoda, dan mereka tidak mau menyerah begitu saja. Di tempat lain, Wu Yun, yang dipimpin oleh naga kecil itu, mengikutinya. Mereka telah terbang di rumah harta karun iblis yang sebenarnya ini. Melihat bagian belakang Shenlong kecil yang sangat familiar, Wu Yun merasakan perasaan yang sangat asing. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi setiap kali kata-kata itu sampai ke bibirnya, dia menelannya kembali. Shenlong kecil, apakah itu kamu? Wu Yun akhirnya bertanya. Diam jika kamu tidak ingin mati. Aku punya sesuatu yang ingin kamu bantu. Jika kamu mendengarkan aku, kamu akan hidup. Jika kamu tidak mendengarkan aku, kamu akan mati. Kata-kata naga kecil itu adalah sangat dingin dan tanpa emosi. Sepertinya dia tidak mengenali Wu Yun. Dan Wu Yun juga diam-diam menghirup udara dingin. Sejak dia melihat sosok hitam dibunuh oleh naga kecil di luar, dia selalu merasakan perasaan ini di dalam hatinya. Dia merasa naga kecil itu telah berubah. Dengan kata lain, naga dewa kecil ini bukanlah saudaranya, naga dewa kecil. Pada saat ini, tampaknya memang demikian. Namun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia baik-baik saja ketika dia tiba, tetapi tiba-tiba dia tampak menjadi orang yang berbeda. Selain itu, Wu Yun tidak dapat memahami tingkat budidaya naga kecil yang tiba-tiba dan menakutkan itu. Namun saat ini, dia tidak melanjutkan bertanya. Karena dia tahu tidak akan ada hasil dari pertanyaan itu. Setelah mereka berdua terbang untuk jarak tertentu di rumah harta karun iblis yang sebenarnya. Akhirnya, sebuah istana yang sangat terang muncul di depan Wu Yun. Kecemerlangan istana bukan karena kelangkaan bahan bangunan. Sama seperti dunia luar, ini adalah gua dan ruang batu yang digali dari gunung biasa. Penampilan cerah itu karena ada sesuatu di dalamnya. Benda itu memancarkan cahaya warna-warni yang sangat megah. Cahaya warna-warni. Wu Yun berseru, sebelumnya, pilar cahaya 5 warna yang mencapai langit dilepaskan dari sini. Sementara Wu Yun bergumam, naga dewa kecil telah membawanya untuk menetap. Pintu masuk ke batu ruang istana. Ini adalah pintu transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tepat ketika Wu Yun bertanya-tanya mengapa mereka tidak langsung masuk. Tapi dia hanya mendengar Shenlong kecil berkata, gunakan giok tulang dewa binatangmu untuk membuka penghalang ini. Hanya kamu yang bisa membukanya. Suara itu masih sangat dingin. Mendengar kata-kata ini, pupil Wu Yun sedikit menyusut. Diam-diam, itu dia. Pantas saja dia tidak langsung masuk, ternyata pintu yang terkesan kosong ini justru terhalang oleh sekat. Tunggu, dia baru saja berkata, hanya aku yang bisa membuka penghalang ini, apa yang terjadi? Terlebih lagi, bahkan tingkat kultivasinya yang menakutkan tidak dapat menembus penghalang. Tampaknya orang yang pertama kali memasang penghalang ini juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Bergerak lebih cepat, sementara Wu Yun berpikir, suara dingin naga kecil itu terdengar lagi. Shenlong kecil, apa-apaan ini, lakukan. Wu Yun ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia merasakan tekanan yang sangat agung datang padanya. Tapi tekanan saat ini hampir menyebabkan dia mati. Puff, seteguk besar darah muncrat. Sejujurnya, jika itu orang lain, Wu Yun mungkin akan menjadi keras kepala, jika tidak, jika kamu membunuhku, aku tidak akan berhenti. Namun, menghadapi naga kecil itu. Dengan kata lain,
Meskipun dia tahu bahwa orang di depannya mungkin bukan naga kecil, dia tidak tega menolaknya. Yang terpenting, dia ingin mengejar kebenaran. Dia ingin tahu kenapa naga kecil itu melakukan semua ini. Dan apa yang sebenarnya terjadi pada naga kecil itu. Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Wu Yun sangat ingin mengetahui semua ini. Setelah sedikit menenangkan energi dan darah di tubuhnya, dia mengeluarkan 3 giok tulang dewa binatang dari cincin penyimpanan. Perlahan letakkan di penghalang di pintu masuk. Benar saja, penghalang itu mulai merespons. Lapisan riak mulai bermunculan. Jelas sekali, Bisgat Bon Jade telah mulai membuka penghalang. Penghalang ini dibuat oleh pemilik asli rumah harta karun iblis sejati. Tidak ada yang bisa menghancurkannya dengan paksa, hanya giok tulang dewa binatang yang bisa membukanya. Giok tulang dewa binatang hanya ada di tubuhmu, dan itu ada bersamamu. Kenali tuannya, hanya kamu yang bisa menggunakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu setelah membuka penghalang. Aku hanya ingin 2 benda di ruangan batu ini, dan aku akan memberimu istirahat. Suara naga kecil itu perlahan menyebar ayo. Saat ini, suaranya terdengar tidak sedingin sebelumnya. Setelah sekitar selusin napas, bang! Ledakan tumpul terdengar, dan penghalang itu meledak berkeping-keping. Saat penghalang itu dilepaskan sepenuhnya, naga kecil itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menembak masuk. Wu Yun juga segera mengikuti. Saya melihat naga dewa kecil terbang di samping batu ungu merah sebening kristal. Cahaya warna-warni sebelumnya dilepaskan dari batu ungu merah ini. Wu Yun seharusnya tidak mengenali hal semacam ini. Namun, saat dia melihat batu ungu merah itu, dia terkejut. Karena dia benar-benar mengenali batu berwarna ungu merah ini. Terlebih lagi, ini sangat familiar. Dia bahkan punya sepotong di tangannya. Bagian yang sama persis. Batu fondasi surga. Apakah ini batu fondasi surga? Wu Yun diam-diam berseru. Saat itu, di Netherworld, dia menerobos lantai 3 menara penjara. Pemilik menara penjara adalah lelaki tua dengan jiwa yang hancur. Sebelum berangkat, ia diberi sebuah batu berwarna ungu merah. Itulah batu fondasi surga. Namun, dia tidak pernah tahu apa yang dilakukan Sky Foundation Stone. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Haha, aku menemukannya. Akhirnya aku menemukannya. Naga kecil itu berdiri di samping batu penjuru hari itu, tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Cukup jangkau dan dapatkan. Namun saat dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dia merasakan kekuatan agung tiba-tiba muncul dari batu fondasi hari itu. Berdengung. Suara membosankan terdengar. Dalam sekejap, naga kecil itu terpesona oleh kekuatan agung ini. Sialan, penghalang lain. Orang tua itu, Zenyao, sangat berhati-hati, dia benar-benar memasang penghalang ini selangkah demi selangkah. Dia mengutuk dengan suara rendah. Tiba-tiba, mata dingin naga dewa kecil itu menatap Wu Yun lagi. Bab 1699 Peti Harta Karun, Giok Tulang Dewa Binatang. Kemarilah dan coba Bisgat Bon Jade untuk melihat apakah itu bisa membuka penghalang ini. Kata naga kecil itu dengan dingin. Wu Yun mengerutkan kening, tapi tidak menolak. Karena dia bisa merasakan bahwa penghalang pada batu pondasi hari ini berbeda dengan penghalang sebelumnya. Saya khawatir itu tidak bisa lagi dibuka dengan Bisgat Bon Jade. Dia terbang ke bawah dan mendarat di samping platform batu tempat batu fondasi langit ditempatkan. Sambil memegang 3 potong giok tulang dewa binatang, dia dengan lembut meletakkannya di atas penghalang batu fondasi yang melindungi langit. Ledakan. Sungguh, Bisgat Bon Jade tidak dapat membuka lapisan pesona ini. Seperti naga dewa kecil, Wu Yun langsung terlempar. Namun, pada saat ini, ada gelombang besar di hati Wu Yun. Karena pada saat dia terlempar, dia melihat batu pondasi di dalam ring penyimpanan. Hal ini juga menyebabkan gelombang fluktuasi. Namun, fluktuasi ini dengan cepat menghilang. Terlebih lagi, Shenlong kecil tidak memperhatikan karena perhatiannya tidak tertuju pada cincin penyimpanan Wu Yun. Namun, Wu Yun sudah bertekad. Jika Anda ingin membuka pesona ini, Anda mungkin harus menggunakan batu dasar langit di cincin penyimpanannya. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Berdiri dan ambil kembali Bisgat Bon Jade.
Dia berkata dengan tenang, itu tidak bisa dibuka. Shenlong kecil tidak berkata apa-apa dan menatap Wu Yun sebentar. Kemudian matanya beralih ke batu pondasi lagi. Setelah sekian lama, dia tampak menyerah, akhirnya mengalihkan pandangannya, lalu terbang menyingkir. Dia menetap di bagian lain ruangan batu, di samping platform batu tempat kotak harta karun yang indah ditempatkan. Buka peti harta karun. Tiba-tiba, aura agung muncul di seluruh ruangan batu. Bisgat Bon Jade, ini adalah Bisgat Bon Jade yang pernah dirasakan di luar sebelumnya. Wu Yun berbisik diam-diam. Perhatikan setiap gerakan naga kecil itu. Melihatnya, tangan naga kecil itu sudah merogoh kotak harta karun. Wu Yun bahkan pernah melihatnya memegang sepotong batu giok tulang binatang yang sebesar mulut mangkuk di tangannya. Meski hanya seukuran mangkuk, namun rasanya tidak terlalu besar. Namun, jika dibandingkan dengan 3 potong giok tulang dewa binatang yang dimiliki Wu Yun, ukurannya tidak lebih dari 1 jari. Ini sudah merupakan keberadaan yang sangat besar. Pada saat ini, murid Wu Yun diam-diam menyusut. Saat dia berdebat apakah akan maju dan merebut potongan giok tulang dewa binatang dari naga kecil dalam keadaan aneh ini. Dalam sekejap, hanya perubahan mendadak yang terlihat. Energi yang sangat agung meledak dari kotak harta karun yang berisi Bisgat Bon Jade. Ledakan. Ledakan keras. Energi ini berdampak langsung pada naga kecil itu. Saya tidak tahu seberapa kuat energi ini, bahkan jika itu adalah level Shenlong kecil saat ini. Mereka semua langsung terpesona. Bahkan saat ini, naga kecil itu tidak terpesona begitu saja. Sudut mulutnya mulai berdarah. Sepertinya dia terluka. Selain itu, Wu Yun juga samar-samar bisa merasakan aura kultivasi agung di tubuh Shenlong kecil saat ini agak tidak teratur. Iblis sejati, sialan, kamu benar-benar memasang jebakan di kotak harta karun. Setelah mengatur nafasnya beberapa saat, naga kecil itu mendapatkan kembali keseimbangannya. Wu Yun berdiri di samping dan mengamati semuanya. Tidak ada rencana lain. Setelah beberapa saat, naga dewa kecil itu terlihat terbang lagi dan mendarat di samping kotak harta karun lagi. Pada saat ini, kotak harta karun terbungkus energi. Lapisan energi ini bukanlah penghalang, melainkan kekuatan dengan rasa perlawanan mandiri yang sangat kuat. Naga kecil itu mulai berkultivasi, dan tangan kanannya perlahan berubah menjadi cakar naga, menjangkau lapisan energi yang menjaga kotak harta karun. Bas! Saat keduanya bersentuhan, terdengar dengungan pelan dan membosankan. Gelombang energi tak kasat mata menyapu dengan cepat. Wu Yun dengan cepat terbang untuk menghindar. Fluktuasi energi ini sepertinya tidak kuat, tapi Wu Yun tidak berani meremehkannya. Bahkan naga dewa kecil dalam kondisi sekuat itu saat ini langsung terlempar. Jika menyentuhnya, tubuhnya mungkin akan langsung terbelah dua. Untungnya, dia berhasil mengelak. Saat dia berdiri lagi dan melihat. Tapi saya melihat naga dewa kecil terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sengit dengan lapisan energi itu. Naga kecil itu masih memiliki postur yang sama. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga, mencoba menembus lapisan energi itu dan memasuki peti harta karun. Pada saat ini, lapisan energi itu telah menyelimuti naga kecil itu sepenuhnya. Meskipun benda itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya, benda itu tetap menjebaknya di tempatnya. Dilihat dari wajah kecil Shenlong, dia bahkan sedikit kesakitan. Sialan, iblis sejati, kamu benar-benar meninggalkan kekuatan yang begitu kuat untuk melindungi giok tulang dewa binatang ini. Setelah sekian lama, naga kecil itu meraung dengan gigi terkatup. Naga iblis, aku tidak menyangka setelah sekian lama, kamu masih memikirkan barang-barangku. Yang tidak disangka Wu Yun adalah tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar di ruangan batu. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku berkata, kamu tidak bisa mendapatkan apapun dariku. Kamu tidak bisa mendapatkannya sebelumnya, dan kamu tidak bisa mendapatkannya sekarang. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan ini. Naga kecil itu masih ganas. Menggeram. Naga iblis. Wu Yun diam-diam berteriak. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut saat mendengar percakapan keduanya. Orang yang baru saja berbicara seharusnya adalah iblis asli di mulut naga kecil itu. Dia juga pemilik True Demon Treasure Mansion. Tapi siapakah iblis naga ini?
Apakah itu naga kecil? Tapi setidaknya sudah ratusan tahun sejak iblis sejati jatuh, dan hanya beberapa tahun sejak naga kecil itu naik ke dunia abadi. Bagaimana mereka mengenal satu sama lain? Terlebih lagi, sepertinya mereka masih musuh lama. Mungkinkah iblis naga ini terkait dengan perubahan tiba-tiba dalam temperamen dan peningkatan kekuatan naga kecil? Wu Yun berbisik diam-diam. Matanya tertuju ke depan, mengamati segalanya. Dia bisa merasakannya. Apakah itu energi yang mengalir keluar dari kotak harta karun atau kekuatan naga kecil itu? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi. Bahkan, jika dia mendekat sedikit pun, dia akan terluka parah atau bahkan mati. Meskipun dia menginginkan potongan Bisgat Bon Jade dan ingin mengetahui kebenaran tentang semua ini. Tapi dia hanya bisa menunggu untuk saat ini. Iblis sejati, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun mati, kekuatanmu tidak menurun sama sekali. Naga kecil itu meraung. Oh, iblis naga, ini adalah sisa-sisa ingatan asliku. Daripada membicarakan aku, mengapa tidak melihat dirimu sendiri? Setelah bertahun-tahun, ratusan tahun, kamu masih sama, menyedihkan, menyedihkan. Apa setan? Benarkah? Zenyao, aku tidak ingin menghancurkan penyesalanmu, aku hanya ingin mengambil giok tulang dewa binatang ini. Naga kecil itu tiba-tiba tampak kedinginan, tapi kamu memaksaku melakukan ini. Saat kata-kata itu jatuh, saya melihat kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh naga kecil itu. Pada saat ini, rasanya seperti menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Bahkan ruang di sekitar kotak harta karun mulai berputar dan berubah bentuk dengan cepat. Dan energi yang awalnya memenuhi seluruh ruangan batu langsung ditekan. Apa, rahasia luar angkasa, kamu benar-benar menguasai rahasia luar angkasa. Zenyao jelas sedikit panik. Pada saat ini, naga kecil itu jelas berada di atas angin. Meskipun iblis yang sebenarnya hampir tidak bisa melawan, ia semakin lemah. Mungkin hanya masalah waktu sebelum hancur dan hilang. Bab 1700 Naga Setan. Naga kecil. Zenyao, apakah kamu masih gila sekarang? Naga kecil itu berkata dengan dingin. Iblis yang sebenarnya tidak berbicara lagi, terlihat jelas bahwa dia sudah menghadapi situasi yang sangat sulit. Namun, ketika Wu Yun berpikir bahwa semuanya telah beres dan naga kecil itu berada di atas angin. Tiba-tiba, energi yang tadinya hampir lesu tiba-tiba meledak. Itu seperti kilas balik, menekan kekuatan besar naga dewa kecil itu lagi. Iblis sejati, kamu akan mati dan kamu masih ingin melawan. Kata naga kecil itu dengan nada menghina. Menolak, haha. Setan yang sebenarnya tiba-tiba mencibir, karena saya harus mati, mengapa saya harus melawan? Lagi pula, saya mati ratusan tahun yang lalu, dan saya tidak peduli jika saya mati sekali lagi. Namun, aku berkata, kapanpun, kamu tidak dapat mengambil apapun dariku. Batu fondasi langit seperti ini, dan giok tulang dewa binatang masih seperti ini. Bahkan jika itu diberikan kepada orang sembarangan, aku tidak bisa memberikannya padamu. Apa? Xiao Shenlong sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah. Tetapi pada saat ini, saya melihat potongan giok tulang dewa binatang yang awalnya ada di dalam kotak harta karun tiba-tiba terbungkus dalam energi iblis sejati dan ditembakkan. Arah datangnya sebenarnya adalah tempat Wu Yun berada. Wu Yun tanpa sadar mengulurkan tangan dan mengambilnya. Pada saat yang sama, suara iblis yang sebenarnya terdengar, anak kecil, aku memberimu keuntungan. Kamu sudah memiliki 3 keping Bisgat Bon Jade di tubuhmu. Dengan bidak ini, seharusnya cukup untuk mendapatkan bagian dari warisan Dewa Binatang. Naga Iblis, tahukah kamu, meskipun aku memberikannya kepada orang lain, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Haha, hahaha. Iblis yang sebenarnya tertawa liar. Berikan padaku, itu milikku. Shenlong kecil tiba-tiba berbalik dan menatap Wu Yun dengan matanya seperti pisau. Dia ingin keluar dan merebut giok tulang dewa binatang di tangan Wu Yun. Tetapi pada saat ini, energi di dalam kotak harta karun meledak dengan kecemerlangan terakhirnya. Naga iblis, ayo pergi. Aku bilang kamu tidak bisa mendapatkannya, jadi kamu benar-benar tidak bisa. Dengan suara iblis yang sebenarnya, semua sisa energinya meledak hingga ekstrim pada saat ini.
Mungkin ini tidak akan menyakiti naga kecil itu. Namun, hanya lubang cacing luar angkasa yang terlihat, tiba-tiba terbentuk di ruang batu. Dan energi itu sebenarnya langsung membungkus naga kecil itu dan mengirimkannya ke lubang cacing. Sial, sial. Kamu benar-benar memahami rahasia luar angkasa. Suara keengganan naga kecil itu terdengar, dan saat lubang cacing luar angkasa tertutup, ia segera menghilang. Dikirim secara langsung. Apakah itu naga dewa kecil atau naga iblis? Apa yang terjadi? Jika itu iblis naga, kemana naga dewa kecil itu pergi? Wu Yun menyaksikan naga dewa kecil itu menghilang di lubang cacing luar angkasa. Dia juga memperhatikan bahwa sisa energi iblis sejati telah hilang seluruhnya di ruang batu. Saat ini, peti harta karun tidak lagi memiliki energi untuk melindunginya. Pikiran yang tersisa dari iblis sejati yang tersisa di sini harusnya hilang sepenuhnya. Namun, tidak ada keraguan di hatinya. Namun, itu terjadi pada saat ini. Sebuah suara yang familiar terdengar di benak Wu Yun. Saudaraku, selamatkan aku. Selamatkan aku. Saya Shenlong kecil. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan tentang warisan yang saya terima di dunia abadi tidak lama setelah saya naik ke dunia abadi? Saya tertipu. Bajingan itu merampas warisanku. Kesadaranku bertahan dengan bantuan tubuhku. Selamatkan aku, kakak. Dia disebut naga iblis. Gunung naga iblis. Kelihatannya seperti transmisi suara, tapi juga telepati. Bahkan Wu Yun tidak dapat memutuskan apakah ini nyata atau hanya imajinasinya. Namun, hanya dengan cara inilah kita dapat menjelaskan dengan sempurna mengapa naga dewa kecil itu tiba-tiba mengubah temperamennya dan meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, semua ini tidak masuk akal. Tidak peduli apapun yang terjadi, demi Shenlong kecil, untuk mencari tahu kebenarannya. Dimanapun gunung iblis naga ini berada, aku harus pergi ke sana. Sial, masalah Xiao Jin belum terselesaikan, dan Little Shenlong mengalami kecelakaan. Wu Yun berbisik diam-diam, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Meskipun hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi Xiao Jin dan Xiao Shenlong memanggilnya kakak. Kata-kata kakak saja sudah cukup baginya untuk memikul hal-hal ini di pundaknya. Pada saat yang sama, dia sekali lagi menyadari rasa sakit karena kekuatannya yang tidak mencukupi. Jika dia cukup kuat, bagaimana iblis naga bisa merasuki tubuh naga kecil dengan begitu tidak bermoral hari ini? Tingkatkan kultivasi saya. Saya harus meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin. Wu Yun melihat ke belakang sambil bergumam pada dirinya sendiri. Demon Eagle, Long Peng dan orang lain di belakangnya tidak tahu di mana mereka berada. Namun, bagaimanapun juga, iblis naga membawanya ke sini secara langsung. Selain itu, ini mungkin adalah tempat paling berharga dan rahasia di rumah harta karun iblis sejati ini. Mungkin bahkan jika Long Peng dan yang lainnya ingin menemukannya, itu bukan masalah waktu. Mengambil napas dalam-dalam, dia melihat lagi tidak jauh ke depan pada batu fondasi langit yang ditempatkan di platform batu. Meski ia masih belum mengetahui apa tujuan dari batu fondasi tersebut saat ini. Namun jika dilihat dari pengamatan sebelumnya, hal ini tentunya tidak biasa. Sambil berpikir, dia mengeluarkan batu fondasi langit dari cincin penyimpanan. Sambil memegangnya di tangannya, dia terbang ke depan dan mendarat di samping platform batu lagi. Dia perlahan-lahan meletakkan batu fondasi langit di tangannya pada penghalang. Seperti yang diharapkan, penghalang itu langsung hancur dan meledak. Landasan surga ada tepat di depan Anda. Itu persis sama dengan potongan di tangannya. Namun, sebelum dia bisa mengambilnya, kedua batu fondasi langit itu meledak dengan semburan energi warna-warni yang megah. Kemudian kedua energi itu dengan cepat bergabung satu sama lain. Segera setelah itu, kedua batu fondasi langit itu tampak saling tarik-menarik. Lambat laun, mereka cocok satu sama lain. Hanya dalam 10 napas waktu, dua batu fondasi surgawi bergabung menjadi satu. Setelah fusi selesai, cahaya warna-warni yang megah dan terang perlahan menghilang. Semuanya tenang kembali, terintegrasi. Wu Yun melihat pemandangan di depannya dengan heran. Dia mencoba menembus kekuatan abadinya ke dalam batu fondasi langit untuk menyelidikinya. Namun,
Kekuatan abadinya tidak dapat menembus sama sekali. Setelah lama melihatnya, saya masih tidak menemukan apapun. Apapun yang dia lakukan, fondasi hari itu selalu tenang, dan tidak ada perubahan yang terjadi. Apa yang dilakukan batu fondasi langit? Energi warna-warni yang megah tadi begitu menakutkan, namun sekarang menjadi sangat biasa. Oh, lupakan saja, mari kita bicarakan lagi nanti. Dengan berbisik, Wu Yun memindahkan Sky Foundation Stone ke dalam ring penyimpanan. Lalu, dia tidak pergi dengan tergesa-gesa. Dia mengeluarkan 3 potong Bisgat Bone Jade dan sepotong Bisgat Bone Jade dari True Demon Treasure Mansion. Sebelumnya, iblis asli mengatakan bahwa dengan 4 keping Bisgat Bone Jade ini, aku akan bisa mendapatkan bagian dari warisan Bisgat. Aku tidak tahu cara mengaktifkan warisan Bisgat ini. Biarkan mereka gabungkan dulu dan cobalah. Segera, Wu Yun perlahan menyatukan giok tulang dewa binatang di tangan kiri dan kanannya.